Kali ini kita mau bahas lagi tentang IT government yang berikutnya mengenai apa sih sebenarnya dasar dari IT governance ya. Jadi banyak dari kita belum memahami secara detail tentang IT governance itu seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa. Banyak sih referensi yang bisa kita gunakan, cuman secara sederhana kita bisa dispesifikan pengertiannya kurang lebih seperti inilah. IT governance adalah unsur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen teknologi informasi secara keseluruhan. Nah, biasanya sebuah perusahaan besar akan menjadikan teknologi menjadi satu base untuk dikembangkan secara lebih spesifik. Banyak unsur biasanya untuk peningkatan omset, kemudian efektivitas sebuah perusahaan agar berjalan lebih baik. Biasanya kita gunakan seperti itu. Kemudian kita akan bicara tentang pentingnya IT governance ya untuk di perusahaan. Sebenarnya sepenting apa sih IT governance dalam perusahaan? Kira-kira jadi impact-nya banyak atau enggak? Ada beberapa referensi yang bisa saya paparkan. Yang pertama adalah sebuah perusahaan biasanya kalau dia memegang penuh tentang IT governance-nya, yang pertama adalah akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Jadi misalnya banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar menjadikan IT sebagai pusat dari pengembangan resource-nya, banyak trust atau kepercayaan dari pelanggannya meningkat. Jadi pelanggan juga merasa nyaman bahwa data mereka juga safe, kemudian keamanan sistem mereka juga bagus, kemudian lebih nyaman untuk berbagai macam platform. Kemudian yang berikutnya adalah kita biasanya bicara tentang pengontrolan resiko. Jadi banyak dari beberapa bisnis, termasuk di bidang sistem informasi dan teknologi, penerapan IT governance itu bisa dapat mengatur risiko dengan baik. Biasanya dapat misalnya ada data hilang atau data pun diretas, bisa dicari dengan mudah datanya, kemudian lebih nyaman. Yang ketiga adalah kita bicara tentang meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Ini udah positif ya, yang kita bahas tadi. Jadi kinerja perusahaan biasanya akan menjadi lebih baik ketika kita menerapkan IT governance-nya lebih apa ya, lebih diseriusin gitu kan. Jadi teman-teman juga bahwa ini jadi fokus utama di sebuah perusahaan kalau kita mau kembangin. Kemudian kita akan bicara berikutnya tentang fokus area IT governance ya. Jadi kita akan bicara sedikit tentang fokus area IT governance itu seperti apa sebenarnya. Biasanya banyak hal sih yang bisa kita jadikan bagian-bagian utama. Jadi ketika teman-teman bicara tentang IT governance, teman-teman juga akan banyak bicara tentang bagian-bagian tertentu. Kita biasanya bicara tentang value delivery. Ini kita bicara tentang sebenarnya berfokus untuk memastikan bahwa TI telah memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi serta konsentrasi pada optimalan biaya. Maksudnya, jadi ketika teman-teman sudah memberikan masukan ke perusahaan tentang IT governance, teman-teman juga akan bicara tentang optimalisasi biaya. Jadi gimana sebuah biaya itu bisa
bisa ditekan banyak hal untuk berbagai macam aspek. Kemudian yang biasanya yang kedua itu lebih cenderung ke strategik ya. Biasanya kita akan bicara tentang strategik, kita akan bicara tentang strategic alignment, jadi di mana agak berbeda dengan value delivery, strategic alignment lebih cenderung fokus untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan IT saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian lain, fokus ini bergerak untuk menyelaraskan antara operasi TI dan operasi untuk perusahaan. Jadi lebih ke arah sana fokusnya untuk yang kedua dan ketiga. Lalu kita akan bicara yang keempat, yang ketiga dulu adalah biasanya tentang performance ya. Jadi teman-teman juga akan bicara sedikit tentang performance. Apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan performance? Jadi konsepnya seperti apa, kemudian fokusnya pada bidang apa. Ini biasanya project management ini fokus pada area IT governance. Ini bertujuan untuk menjalankan monitor implementasi strategi. Kemudian performance management lebih terfokus kepada mengamati kinerja proses, kemudian penyelesaian proyek, dan penggunaan sumber daya. Jadi teman-teman juga bisa fokus di performance ya. Biasanya ini ketika teman-teman sudah berada di jajaran tertentu di manajerial, kemudian Anda bicara tentang strategiknya, maka teman-teman akan bisa memaparkan ini lebih subjektif. Yang keempat, kita biasanya bicara tentang resource management ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa tentang lokus-lokus tertentu, resource management ini lebih ke arah pengelolaan sumber daya TI yang kritis dengan melakukan investasi optimal. Hal tersebut diantaranya aplikasi, informasi, infrastruktur, dan lain-lain. Ini lebih ke arah teknis ya, jadi teman-teman yang memang basicnya teknologi bisa paham secara detail mau ke arah mana gitu kan. Sebuah perusahaan itu akan dikembangkan khususnya dalam fase IT governance. Lalu yang kelima kita akan bicara tentang risk management. Jadi sebenarnya apa sih risk management? Itu lebih fokus ke transparansi resiko ya. Sebenarnya teman-teman biasanya di sebuah perusahaan itu banyak resiko masing-masing manajemen. Jadi ketika di risk management ini secara IT governance, teman-teman bisa melakukan pengecekan lah kira-kira bagian risk itu apa aja hal-hal yang di luar konsep yang kira-kira akan beresiko untuk perusahaan. Jadi teman-teman juga harus tahu kan kira-kira sebenarnya ketika kita ngambil keputusan ini resikonya seperti apa. Kemudian apa yang konsekuensi apa yang akan diambil ketika teman-teman melakukan fase-fase di risk management. Untuk IT governance kita akan bicara banyak hal sih sebenarnya, makanya kita juga harus lebih spesifik. Kemudian kita akan bicara tentang ada stakeholder expectation. Jadi biasanya kita akan bicara stakeholder, kita akan bicara tentang stakeholder ya. Sebenarnya stakeholder itu siapa, kemudian mereka fungsinya seperti apa. Teman-teman juga harus bisa paham kira-kira fungsi mereka dalam sebuah perusahaan itu sebagai apa, kemudian mereka
kontribusinya dalam bidang apa juga kita akan tahu secara teknis. Biasanya stakeholder lebih bisa jadi kumpulan, kemudian bisa jadi ini ya, bisa ke perseorangan juga bisa biasanya. Cuman kita akan bicara sedikit tentang stakeholder. Ini adalah biasanya kita bisa katakan sebagai individu, kelompok maupun komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, kemudian atau dipengaruhi secara bisnis. Contoh stakeholder adalah pegawai, karyawan, pelanggan, konsumen, investor, supplier, komunitas, bahkan pemerintah. Masing-masing stakeholder itu memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi stakeholder ini jadi satu hal utama ya dalam sebuah kebijakan khususnya di IT governance. Jadi teman-teman juga bisa meminta masukan ke teman-teman dari stakeholder, kira-kira mau seperti apa secara teknisnya. Untuk IT governance part satunya kita akan nantikan sekarang, jadi teman-teman bisa mempelajari pola ini untuk di awal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.